Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik dan salam merdeka. Wah, sukacitanya hari ini dua perayaan sekaligus, yaitu hari Minggu dan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Puji Tuhan, kemerdekaan negara kita telah membawa kita semakin turut serta dalam kemajuan. Semakin maju ilmunya, semakin maju teknologinya, semakin maju bidang-bidang kehidupan lainnya juga. Demikianlah harapan kita bahwa kehidupan beriman kita kepada Yesus Kristus juga semakin maju, semakin dekat, semakin setia melayani, dan semakin taat. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Kristus yang telah memerdekakan kami dari dosa, sehingga kemajuan pengenalan kami akan Tuhan yang pengasih terus diasah oleh karena firman Tuhan yang berkumandang senantiasa. Amin. Hari ini Minggu 17 Agustus 2025 dengan tema Kemerdekaan Anak Allah. Dari bahan Alkitab Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Adik-adik, ada dua hal yang hendak kita pahami dulu dari tema Minggu hari ini, yakni arti dari merdeka atau kemerdekaan dan juga arti anak Allah. Tahukah adik-adik apa artinya merdeka? Merdeka artinya bebas, tidak lagi diperbudak, tidak lagi dikekang
atau dikendalikan oleh hal-hal yang jahat. Lalu apa artinya anak-anak Allah? Anak-anak Allah adalah setiap orang yang telah percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Jadi, kemerdekaan anak-anak Allah maksudnya adalah bahwa setiap orang yang percaya ataupun orang yang beriman kepada Yesus sudah bebas, tidak lagi diperbudak si jahat, tidak lagi dikekang atau dikendalikan oleh si iblis. Orang yang berbuat jahat akan dihukum kan adik-adik? Benar, ada yang dihukum penjara, ada yang dihukum dikucilkan dari masyarakat, ada yang dihukum kerja paksa, dan ada yang dihukum mati. Nah, kalau seseorang itu selalu berbuat jahat, maka berarti hidupnya sudah dipimpin atau dikendalikan oleh iblis, sehingga kelak akan kena hukuman kekal dari Allah. Namun, kita yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mengalami penghukuman kekal. Sebab apa adik-adik? Sebab kita sudah dibebaskan. Kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari dosa dan penghukuman kekal melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Wah, berita baik ya adik-adik bahwa kita sudah dimerdekakan. Kita bebas dari dosa karena Yesus sudah menebus kita. Kita bebas dari rasa takut karena Tuhan Yesus selalu menyertai. Kita bebas untuk hidup sebagai anak Tuhan yang penuh kasih, sukacita, dan pengharapan. Lalu, bagaimana ya ciri-ciri anak-anak yang dimerdekakan oleh Allah? Nah, firman Tuhan menerangkan dengan sangat baik ya adik-adik. Pertama, dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Apakah adik-adik semua sudah dibaptis? Setiap anak yang sudah dibaptis diberi akte baptis oleh gereja. Nanti sepulang dari ibadah, adik-adik boleh bertanya kepada ayah dan ibu ya, untuk menunjukkan akte baptis masing-masing. Kalaupun di antara adik-adik ada yang belum dibaptis, boleh juga dimintakan kepada orang tua agar segera dibaptis ya adik-adik. Sebab baptisan itu salah satu pertanda bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang dimerdekakan melalui penebusan Yesus Kristus. Kedua, ciri anak yang dimerdekakan dalam Kristus adalah satu di dalam Kristus. Apa artinya ya adik-adik? Satu di dalam Kristus artinya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah sama dan menjadi satu keluarga besar Tuhan. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih hebat. Semua dikasihi Tuhan dengan kasih yang sama. Seperti dituliskan dalam firman Tuhan ini. Dalam Kristus tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Maksudnya, kita orang Batak atau orang yang bukan Batak tetap sama-sama dikasihi Allah. Orang kaya atau orang miskin adalah sama-sama milik Tuhan. Laki-laki atau perempuan adalah sama-sama diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya adik-adik. Semua anak yang percaya kepada Yesus adalah bagian dari tubuh Kristus dan harus hidup saling mengasihi. Dan terakhir yang ketiga, setiap anak yang dimerdekakan Allah berhak menerima janji Allah, sebagaimana janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Janji Allah kepada Abraham adalah memberkati dan membuat keturunannya sangat banyak, memberikan tanah kepada Abraham dan keturunannya, dan melalui Abraham semua bangsa akan diberkati. Nah, janji Allah kepada Abraham ini juga diteruskan Allah kepada kita ya adik-adik. Bagaimana Allah meneruskan janji itu?
Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita selalu. Tuhan memberkati kita dengan berbagai keinginan dan kebutuhan seturut kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau memakai adik-adik menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, kita ini adalah anak-anak Allah yang sudah merdeka oleh Kristus. Oleh karena itu, yuk kita hidup dengan sukacita, saling mengasihi, dan bersyukur karena kita sudah dimerdekakan oleh kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri kemerdekaan negara kami dari penjajahan ya Tuhan. Semua itu adalah berkat Tuhan yang membawa kami kepada sukacita dan pengharapan hidup. Itulah juga gambaran kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami dalam Yesus Kristus. Kami hidup dalam sukacita, pengharapan, tidak lagi khawatir ataupun takut. Terpujilah nama Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa saling mengasihi dan menjauhi sikap membeda-bedakan satu sama lain. Sebab kami semua satu dalam Kristus. Amin. Ayat hafalan pada minggu hari ini dari Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian firman Tuhan adik-adik. Waktunya aktivitas Kakak Abang Guru Sekolah Minggu. Hari ini kita akan membuat aktivitas sesuai dengan minggu kita yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Kita akan membuat kreasi 17-an. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Pertama-tama, guntinglah kertas jeruk berwarna merah dan putih dengan ukuran 20 x 2,5 cm. Masing-masing sebanyak 5 buah. Dan kemudian buat juga kertas berbentuk hati. Lalu bentuklah kertas yang merah dan putih ini berbentuk hati seperti ini ya. Hasilnya menjadi seperti ini. Lalu kemudian rekatkan satu sama lain dengan menggunakan lem tembak. Lalu tempelkan ke kertas yang sudah kita bentuk tadi ya. Kemudian ambil kertas yang berbentuk hati, kita juga tempelkan. Bentuknya menjadi seperti ini ya kakak abang. Lalu yang terakhir kita akan membuat gantungannya dengan menggunakan tali satin tadi. Hasilnya menjadi seperti ini ya kakak abang. Demikian aktivitas kita hari ini. Selamat beraktivitas.
Selamat hari Minggu. Salam.